Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Fide dan kakak-kakak yang lainnya di acara Galeri Bible Kids. Yeay! Puji nama Tuhan adik-adik, sore hari ini kita kembali untuk memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, Kak Fide mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya yuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, kakak ajak semuanya untuk berdiri. Yuk berdiri. Nah, tanya teman-teman kalian yang ada di kiri maupun di kanan adik-adik, apa kabar mereka semua hari ini? Sambil kita pujikan, halo, hello, hola, hola. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Karena Yesus besertamu. Karena Yesus besertamu. Adik-adik di rumah masih siap untuk memuji Tuhan? Adik-adik tahu kan kalau kita mempunyai Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Dan Yesus adalah jagoan kita dari semua superhero yang kita kenal. Untuk itu kakak mau ajak kita semua untuk memujikan pujian jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku.
Adik-adik, dipersilakan duduk kembali ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan pujian, Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Halo, selamat sore adik-adik. Apa kabarnya nih di sore hari ini? Senang sekali ada Kak Ayu yang menemani adik-adik semua di Galeri Bible Kids. Iya, sore hari ini Kak Ayu akan bercerita untuk adik-adik semuanya. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, biar kami boleh mengerti cerita firman Tuhan, kami boleh belajar dari firman Tuhan, dan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kayu cerita, Kayu pengen bagikan dulu nih ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di Kitab Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-6a. Nah adik-adik bisa baca di Alkitabnya masing-masing. Bisa juga minta tolong mama, papa, kakak untuk bacain adik-adik ya. Kak Ayu baca dari sini, oke? Oke, kita baca sama-sama ya dengan suara yang kencang. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Sekali lagi, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Oke, itu dia ayat hafalan kita di minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk menghafalkannya ya. Hari ini Kayu akan bercerita adik-adik. Ceritanya juga ada di dalam Alkitab. Di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sambil membaca Alkitabnya, Kayu akan bercerita ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat sekali. Tuhan Yesus hebat
dalam mengalahkan iblis loh adik-adik. Wah, pasti seru ceritanya. Jadi, pada saat itu setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, adik-adik, kemudian Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dipimpin adik-adik oleh Roh Kudus menuju ke padang gurun. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus di padang gurun, aduh, rasanya panas, terus tidak ada air, Tuhan Yesus haus, tidak ada makanan. Pasti Tuhan Yesus lapar sekali selama 40 hari, 40 malam. Terus mungkin adik-adik bertanya, "Kak, kok Tuhan Yesus bisa lapar sih? Kan dia Tuhan." Nah, adik-adik harus tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus juga 100% manusia, dia bisa merasakan rasa lapar, sedih, dia bisa menangis, dan lain sebagainya seperti kita. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak berdosa seperti kita. Itu bedanya adik-adik. Nah, kembali lagi ke cerita kita. Jadi, Tuhan Yesus selama 40 hari dan 40 malam ada di padang gurun adik-adik. Satu kali ketika Yesus sedang berjalan, akhirnya Yesus merasa lelah sekali, lapar sekali. Tuhan Yesus akhirnya duduk adik-adik. Ia duduk untuk beristirahat sejenak. Nah, dalam keadaan lemah itu, tiba-tiba adik-adik datanglah si pencoba itu. Siapa namanya? Namanya iblis adik-adik. Jadi si iblis ini menggunakan kesempatan ketika Tuhan Yesus sedang lemah karena tidak makan, karena tidak minum selama 40 hari. Jadi iblis mau mencobai Tuhan Yesus atas seizin Allah adik-adik. Waduh, Kak Ayu kalau nggak makan sehari adik-adik pasti udah sangat lemah. Apalagi 40 hari. Aduh, Kak Ayu nggak bisa bayangkan deh adik-adik. Tapi ini Tuhan Yesus sampai 40 hari. Makanya dia lemah sekali adik-adik. Nah, harus kita ketahui adik-adik, iblis itu suka mencobai kita di saat kita sedang lemah atau sedang lengah adik-adik. Iya, jadi seperti ini. Dia tahu kalau Tuhan Yesus lagi lapar. Lalu si iblis langsung bilang pada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu itu berubah menjadi roti." Wah adik-adik, si iblis mulai mencobai Tuhan Yesus dengan makanan karena dia tahu Tuhan Yesus sedang lapar adik-adik. Tuhan Yesus tidak mau menuruti iblis. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa membuat batu-batu itu menjadi roti. Tapi memang Tuhan Yesus lebih taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus melawan si iblis dengan firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus bilang kepada iblis, "Hei iblis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Adik-adik tahu bahwa maksud Tuhan Yesus adalah makanan bukan segalanya yang bisa membuat manusia hidup saja, tetapi manusia lebih membutuhkan firman Tuhan juga untuk hidup adik-adik. Mendengar itu adik-adik, iblis tidak mau kalah. Ia langsung membawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan bait Allah yang tinggi sekali. Nah, di sana dia menempatkan Tuhan Yesus di bumbungan yang paling tinggi. Terus dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan datang untuk menahan engkau agar kamu tidak terjatuh." Gitu kata iblis kepada Tuhan Yesus. Ternyata iblis berusaha membuat Tuhan Yesus ragu, membuat Tuhan Yesus tidak percaya kepada Allah bahwa Allah menyertai Tuhan Yesus. Mendengar itu adik-adik, Tuhan Yesus tidak ragu sedikit pun. Tapi Tuhan Yesus melawan si iblis dengan firman Tuhan. "Hei iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Waduh adik-adik, si iblis gagal lagi. Si iblis akhirnya tidak mau kalah. Ia mencobai Tuhan Yesus untuk yang ketiga kalinya adik-adik. Nah, yang ketiga kalinya ini dia membawa Tuhan Yesus ke gunung
gedung yang tinggi adik-adik. Di sana dia memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan-kerajaan, semua hal-hal dunia yang indah, semua pemerintahan dan kemegahan dunia adik-adik. Terus si iblis langsung bilang ke Tuhan Yesus, "Aku akan memberikan ini kepadamu, tetapi kamu harus sujud menyembah kepadaku." Mendengar itu adik-adik, Tuhan Yesus langsung menghardik si iblis. "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis dalam kitab suci bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Adik-adik, si iblis kalah telak adik-adik. Tuhan Yesus menangkis semua serangannya dengan firman Tuhan adik-adik. Wah, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus keren. Dan akhirnya si iblis lari dari Tuhan Yesus, pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dan adik-adik coba lihat bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang datang untuk melayani Tuhan Yesus. Coba lihat di situ ada gambarnya tuh, si iblisnya lari. Terus ada malaikat-malaikatnya gitu yang melayani Tuhan Yesus, memberikan minum, memberikan makan. Tuhan Yesus menang adik-adik melawan si iblis. Walaupun dalam keadaan yang sangat lemah. Karena apa? Tuhan Yesus memilih untuk menyenangkan hati Bapa di surga dan tidak mau menuruti apa kata iblis. Ya, jadi Tuhan Yesus menang dan mengalahkan si iblis. Bahkan kemenangan terbesar Tuhan Yesus adalah ketika Ia mengalahkan maut di kayu salib dan menebus dosa kita semua. Keren sekali. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat adik-adik. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita di sore hari ini adik-adik? Kita juga sebagai anak-anak Tuhan bisa menang mengalahkan si iblis. Nah, jadi jangan takut karena kita punya firman Tuhan yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam menghadapi cobaan. Karena Tuhan Yesus kita hebat dan kita bisa mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, berdoa, menghafal ayat hafalan ya sebagai senjata untuk melawan si iblis adik-adik ya. Jadi jangan lupa untuk renungan, untuk persekutuan dengan Tuhan, bersama dengan keluarga atau pribadi. Itu jangan lupa adik-adik karena dari situlah berasal kekuatan kita untuk melawan tipu daya iblis. Jadi, yuk sama-sama kita belajar dan terus berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Oke? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang hebat, memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menang mengalahkan si iblis, bahkan menang mengalahkan maut dan menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tolonglah kami, biarlah kami juga berani untuk melawan si iblis dalam setiap pencobaannya Tuhan dalam kehidupan kami dengan firman Tuhan, dengan berdoa dan terus dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya di Galeri Bible Kids. Dadah. Teman-teman di rumah, yuk kita akan berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di sore hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus hebat bagi kami. Tuhan Yesus yang sudah menolong kami di situasi pandemi pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami, memulihkan di situasi pandemi saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang jauh terpisah dari kami. Tuhan Yesus yang menolong mereka. Bahkan dalam pemerintahan juga Tuhan memberkati. Bagi Bapak Presiden sampai RT RW Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah cerita firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan lupa ya adik-adik yang di rumah untuk sampaikan cerita hari ini kepada
papa, mama, kakak, adik maupun semua teman-teman adik-adik sekalian. Karena Tuhan Yesus kita itu hebat loh. Nah, adik-adik, kita angkat pujian ini yuk. Tuhan Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Wah, tak terasa ya adik-adik, ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Namun sebelum itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Kak Yusril akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, terus saksikan Galeri Bible Kids jam 4 sore setiap hari Minggu. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Harusnya ku